Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita, kajian tafsir ayat-ayat Al-Quran. Salawat dan salam penghormatan semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang ayat-ayat Al-Quran dan juga tentang hikmah pemahaman terhadap ayat-ayat tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, malam ini kita lanjutkan kembali kajian kita, kajian tafsir. Masih di surah yang sama, surah Thaha, urutan surah yang ke-20. Pertemuan terakhir kita telah sampai pada ayat yang ke-55 yang merupakan rangkaian dari dakwah atau ajakan Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Di ayat 55 Allah SWT berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya lah, maksudnya dari tanahlah kami telah menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, ke dalam tanahlah kami akan mengembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah pula kami akan mengeluarkan kalian untuk kali yang kedua. Jadi rangkaian ayat-ayat ini, penggalan ayat ini, seperti yang saya sampaikan yang lalu, itulah yang dibaca ketika selesai menguburkan jenazah, kemudian mengambil 3 genggam tanah. Genggaman pertama disertai dengan bacaan minha khalaqnakum, genggaman kedua disertai dengan bacaan wa fiha nu'idukum, dan genggaman yang ketiga disertai dengan bacaan wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ayat-ayat ini juga sekaligus mengingatkan kepada manusia akan asal penciptaannya yang dari tanah, sehingga tidak selajaknya manusia itu mempunyai sifat kesombongan. Apa yang kita mau sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kita ini manusia, asal kejadiannya, asal penciptanya dari tanah. Kemudian nanti kita akan dikembalikan ke dalam tanah tersebut. Maka siogianya sebagai seorang hamba kita senantiasa memiliki sifat tawadhu, sifat kerendahan hati. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam menyampaikan itu kepada Fir'aun, lalu apa reaksi dari Fir'aun? Di ayat yang berikutnya disebutkan, walaqad arainahu ayatina kullaha fakazzaba wa aba. Dan sungguh kata Allah, kami telah memperlihatkan kepadanya ayat-ayat kami seluruhnya. Jadi seluruh ayat yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk diperlihatkan kepada Fir'aun, semua sudah diperlihatkan kepadanya. Tapi apa reaksi dari Fir'aun? Fakazzaba, dia mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Wa'aba, dan dia enggan, dia tidak mau menerima kebenaran tersebut. Bahkan dengan penuh kesombongan ia kemudian berkata, qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Dia berkata, apakah engkau datang menemui kami dengan tujuan untuk mengeluarkan kami, wahai Musa, dari
tanah tumpah darah kami, tempat tinggal kami ini, dengan mengandalkan sihirmu, wahai Musa. Jadi Fir'aun menganggap bahwa mukjizat yang diperlihatkan oleh Nabi Musa alaihissalam itu adalah sihir. Ya, adalah sihir. Sihir merupakan satu keahlian yang dimiliki oleh pengikut Fir'aun pada masa itu. Sehingga wajar kalau kemudian Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa yang dalam tanda kutip seperti menyerupai sihir, tapi bukan sihir. Bahkan lebih hebat lagi daripada sihir. Karena seperti itulah mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi. Mukjizat yang seperti menyerupai apa yang menjadi kelebihan dari umat yang kepadanya mereka diutus. Lalu mukjizat tersebut mengungguli kelebihan tersebut, supaya semestinya mereka yakin bahwa apa yang diperlihatkan oleh para nabi itu adalah bukti kenabian mereka. Contoh, ya, misalnya umatnya Nabi Isa, mereka sangat maju dalam bidang pengobatan, sehingga hampir semua penyakit bisa mereka sembuhkan, kecuali penyakit kusta. Dan tentu saja yang tidak mampu mereka lakukan adalah menghidupkan orang yang mati. Maka Nabi Isa diberikan mukjizat seperti itu. Beliau mampu menyembuhkan penyakit kusta. Beliau bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Sehingga seharusnya ini mampu meyakinkan umatnya bahwa oh, Isa ini betul-betul Nabi. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam. Ya. Masyarakat pada waktu itu mereka mempunyai kelebihan dalam hal sihir. Maka Nabi Musa memperlihatkan kepada mereka mukjizat yang menyerupai sihir, tapi bukan sihir, bahkan mengunggulinya. Sebagaimana halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Arab ketika Rasulullah diutus sangat maju dalam hal kesusastraan, membuat syair. Syair yang mereka susun itu sangatlah indah. Maka Allah SWT memberikan kepada beliau mukjizat yang berupa ayat-ayat Al-Quran yang seperti syair tapi bukan syair. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Yang kami ajarkan itu bukan syair dan tidak sepantasnya itu dinilai sebagai syair. Nah, sehingga semestinya mereka mengakui bahwa ini mukjizat dari Allah SWT. Jadi Fir'aun mengatakan, dengan sihirmu, wahai Musa. Sihir itu sebetulnya menampakkan sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan. Apa yang dilihat tidak seperti yang terjadi sesungguhnya. Jadi misalnya ketika tukang sihirnya Fir'aun melemparkan tali temali lalu berubah menjadi ular, sebetulnya tali temali itu tidak betul-betul berubah menjadi ular, tapi hanya menipu pandangan mata saja. Misalnya ada orang yang katakanlah memakan misalnya pecah beling dan seterusnya, sebetulnya itu tidak betul-betul memakannya, tapi kelihatan saja seperti itu oleh pandangan mata kita. Itulah hakikat dari sihir. Jadi Al-Quran mengakui bahwa sihir itu ada. Di Al-Quran diakui ada yang disebut dengan sihir. Bahkan sihir itu bisa dipelajari, tapi tidak boleh. Bisa artinya kalau ada yang mau mempelajari sihir, dia akan bisa mengetahuinya, tapi tidak dibolehkan di dalam agama. Nah, kenapa sihir bisa dipelajari? Bisa dalam arti dalam batas kemampuan manusia untuk mempelajarinya, itu untuk membedakannya dengan mukjizat. Nah, kalau mukjizat tidak bisa dipelajari. Kalau sihir bisa dipelajari, tapi mukjizat tidak bisa dipelajari. Seseorang tidak bisa mempelajari bagaimana caranya untuk menghidupkan orang yang mati misalnya. Ya, bagaimana caranya untuk katakanlah membelah lautan dengan tongkat dan seterusnya. Karena mukjizat itu bukti kenabian. Bukti kenabian, jadi tidak bisa untuk dipelajari oleh manusia. Itu mukjizat. Beda dengan sihir. Bisa dipelajari tapi tidak diperbolehkan di dalam agama. Allah SWT menginformasikan bahwa sihir memang ada. Tapi tidak sekedar diberitahu sihir itu ada.
Ya, kita juga diberitahu cara menangkalnya. Bukan sekedar diberitahu ada sihir, tapi juga cara menangkalnya. Nah, di antara cara menangkalnya yaitu dengan melalui al-mu'awwizatain, 2 surah perlindungan, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kedua surah ini diturunkan berdasarkan salah satu dari 2 riwayat, karena ada 2 riwayat tentang sebab nuzulnya. Riwayat pertama menyebut dia turun di Makkah. Tujuannya apa? Untuk melindungi Nabi dari ain. Ain itu pandangan mata orang-orang yang jahat. Di Makkah. Riwayat kedua menyebut bahwa keduanya turun di Madinah. Yang ketika itu Rasulullah SAW disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin A'asam. Meskipun tidak mempengaruhi Nabi secara agama, secara wahyu tidak. Tapi kadang Nabi merasa sudah mendatangi istrinya padahal tidak. Sampai beliau kemudian di dalam mimpinya melihat ada 2 malaikat yang berdialog. Yang intinya satu malaikat mengatakan bahwa Rasulullah telah disihir oleh Labid bin A'asam. Turunlah surah Al-Mu'awwizatain yang terdiri dari 11 ayat. Ya, karena sihirnya itu berupa mengumpulkan benda-benda tertentu, benda-benda tajam, rambut dan sebagainya, yang kemudian dibungkus dengan kain lalu diikat dengan 11 ikatan. Maka setiap satu ikatan dilepas disertai dengan membaca 1 ayat yang terdapat di surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi sihir itu ada. Fir'aun mengatakan, kamu datang kepada kami wahai Musa, ingin mengusir kami dari tanah tumpah darah kami dengan sihirmu. Dengan sihirmu. Fala na'tiyannaka bisihrin mislih. Kalau kamu mengandalkan sihirmu wahai Musa, kami juga akan memperlihatkan kepadamu sihir yang semisal dengan itu. Kami juga punya ya, tukang-tukang sihir. Faja'al bainana wa bainaka mau'idan la nukhlifu. Ayo, kita buat perjanjian antara kami dan antara engkau, perjanjian yang tidak akan kita selisihi. Artinya kita semua akan menepati perjanjian itu. Nahnu wala anta, kami tidak akan mengingkari, kamu juga tidak boleh mengingkari. Ya, kita tentukan makanan suah, ya, satu tempat yang terbuka sehingga banyak orang yang bisa menyaksikan adu sihir tersebut. Qala, maka kemudian Nabi Musa menjawab, mau'idukum yaumuz zinah. Baiklah, kalau begitu perjanjian antara kami dengan kalian akan dilaksanakan pada yaumuz zina. Zina arti harfiahnya perhiasan. Yang dimaksud di sini yaitu hari raya. Ya, disebut dengan perhiasan karena di hari raya orang berhias. Hari raya yang dimaksud oleh Nabi Musa alaihissalam yaitu hari raya yang diperingati oleh orang-orang Mesir pada waktu itu. Ya, pada hari raya tersebut bendungan-bendungan Sungai Nil itu kemudian dibuka sehingga air Sungai Nil mengaliri sawah-sawah mereka. Nah, itu yang membuat mereka bersukacita, maka dijadikan sebagai hari raya. Itu biasanya diperingati tanggal 15 September. Wa ayyuhsaran nasu duha. Dan hendaklah orang-orang dikumpulkan di waktu duha. Ya, mengapa Nabi Musa memilih waktu itu? Supaya bisa dihadiri banyak orang, banyak yang menyaksikan. Dan dipilih waktu pagi dengan alasan yang sama. Fatawalla Fir'aunu fajama'a kaidahu summa ata. Fir'aun kemudian meninggalkan tempat tersebut. Lalu dia mengatur tipu dayanya. Dan datang kembali pada hari yang sudah disepakati. Yaitu pada hari raya itu. Qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadziba wa sayushitakum bi'adzabin wa qad khaba man iftara. Nah, ketika Fir'aun bersama tukang sihirnya sudah datang pada hari yang disepakati, yaitu pada hari raya tersebut, Nabi Musa mengingatkan mereka kembali, wailakum, celakalah kalian. La taftaru 'ala Allahi kadziba. Jangan sekali-kali kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian berani berdusta, fasayushitakum bi'azab. Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan kalian
dengan satu siksa, wa qad khaba man iftarah, dan sungguh rugilah orang-orang yang mengadakan kebohongan. Nah, ada riwayat yang menyebut bahwa Nabi Musa berhadapan dengan 72 orang, ada yang menyebut 12.000, ada yang menyebut 72.000. Sehingga untuk mengkompromikan, sebagian ulama tafsir ya tukang sihirnya 72. Di masyarakat yang menyaksikan pada saat itu begitu banyak, sampai 72.000 orang kurang lebih. Jadi disaksikan oleh banyak orang. Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Ketika Nabi Musa mengingatkan tukang-tukang sihirnya Fir'aun dengan ucapan tadi, jangan kalian berani berdusta atas nama Allah. Kalau kalian berdusta, kalian akan dibinasakan dengan azab, dan rugilah orang yang berani membuat kebohongan. Tukang-tukang sihir itu kemudian saling berselisih, berbantah-bantahan satu dengan yang lainnya. Wa asarrun najwa, dan mereka merahasiakan percakapan di antara mereka. Percakapan apa itu? Ada ulama yang mengatakan ya tipu daya yang mereka atur. Ulama tafsir yang lain mengatakan percakapan mereka di antara mereka yang disembunyikan adalah kalau mereka sampai kalah, maka mereka akan mengimani bahwa Musa itu betul-betul nabi. Mereka sudah bisik-bisik, kalau kita kalah ya berarti dia betul-betul nabi yang diutus oleh Allah SWT. Qalu, nah, tukang sihir itu kemudian berkata, Inna hadzani lasahirani yuridani ayyukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bitariqatikumul musla. Sebagian tukang sihir berkata kepada sebagian yang lain, sesungguhnya dua orang ini, maksudnya Musa dan Harun, adalah dua tukang sihir yang ingin mengeluarkan kalian dari tanah tumpah darah kalian dengan sihirnya. Wa yadhhaba bi tariqatikumul musla, dan hendak melenyapkan kebiasaan kalian yang utama. Fa ajmi'u kaidakum, maka himpunlah segala tipu daya kalian. Summa'u saffa, lalu datanglah dengan mengatur barisan yang rapi. Wa qad aflaha al-yauma man ista'la. Ya, sungguh beruntunlah orang yang menang pada hari ini. Gambaran awal dari pertempuran yang akan terjadi antara Nabi Musa dengan Harun yang menghadapi dengan tukang-tukang sihir. Di antara ibrah pelajaran yang bisa kita petik dari rangkaian ayat-ayat ini, bahwa selamanya kebenaran dan kebatilan itu akan selalu berhadapan-hadapan. Itu selamanya akan seperti itu. Tapi Allah SWT telah menjanjikan, laqad ja'akal haqq wa sahaqal batil innal batila kana sahuqa. Setelah datanglah kebenaran yang mutlak dan akan binasalah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan binasa. Jadi itu rumusnya, bahwa bagaimanapun juga yang namanya al-haq, kebenaran yang mutlak, dan kebatilan pasti akan berhadapan-hadapan. Mungkin ada masa di mana kebatilan itu bisa mengalahkan kebenaran, tapi itu tidak akan bertahan selama-lamanya. Pada ujungnya nanti yang akan menang, atau lebih tepatnya dimenangkan oleh Allah SWT, adalah al-haq, kebenaran yang mutlak. Tapi itu tentu memerlukan ya perjuangan dan kesungguhan. Mungkin itu pengantar kajian kita. Seperti biasa saya berikan waktu yang lapang. Kalau ada yang ingin ditambahkan, ditanyakan, baik yang berkaitan dengan kandungan ayat atau masalah agama yang lain, di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.